Ya, tadi kita berangkat dari pernyataan Pak Lukman terkait dengan inovasi. Kemarin juga ini Kak Heni, saya sempat mendengarkan Pak Wali Kota ini menyampaikan sejumlah inovasi baru untuk Kota Makassar ke depannya. Baik itu seperti apa Pak Gandeng Ektri, rumah masyarakat kecil di bidang ekonomi gitu kan, Untia International Eco Circuit, Maca Pusat Olahraga Indoor Terpadu dan lain-lainnya. Ini kalau kita lihat apa ya terobosan-terobosan dari Pak Wali Kota ini luar biasa. Kalau dari Kak Heni sendiri melihat program-program yang akan dimunculkan ke depannya oleh pemerintah Kota Makassar, apa tanggapannya nih Pak Kak Heni? Baik, terima kasih. Menarik tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Lukman ya, tentang bagaimana sebaiknya Makassar ke depan itu arah pembangunannya. Saya sepakat bahwa ke depan usaha-usaha yang bergerak di sektor real, termasuk UMKM khususnya yang ada di Kota Makassar itu harus mendapatkan perhatian yang khusus karena itu menjadi jantung ekonomi Kota Makassar seperti itu. Beberapa hal sih sebenarnya yang diklaim sebagai inovasi oleh pemerintah Kota Makassar, kita berharap itu bukan hanya sekedar jargon saja dan tidak punya nilai kebermanfaatan untuk warganya. Ke depan ada revitalisasi untuk kawasan-kawasan heritage di Kota Makassar, di beberapa jalan-jalan yang di beberapa kawasan-kawasan ada di Kota Makassar. Bagaimana merevitalisasi kembali misalnya kawasan Kota Tua yang ada di Ahmad Yani misalnya. Tetapi kita semua berharap bahwa heritage, pengembangan heritage, kawasan heritage ini harus punya implikasi positif terhadap pembangunan ekonomi warga sekitar seperti itu. Itu menjadi catatan dan poin penting. Kemudian pengembangan 1000 lorong wisata. Kemarin sudah ada secara simbolis diresmikan di Lorong Bamba Puang. Ini juga saya pikir menarik, sangat menarik bagaimana smart city itu dibangun berbasis lorong. Lorong ini di pemerintahan Pak Dhani sendiri itu mendapatkan konsen dan perhatian khusus. Tapi kita berharap bahwa gerak roda perekonomian orang-orang di lorong itu betul-betul bergerak secara produktif, tidak hanya sekedar menjadi make up kota, lorong-lorong dicat atau lorong-lorong direnovasi, tetapi memang ada yang menggeliat di sana, ada roda-roda perekonomian yang menggeliat di sana, seperti bagaimana promosi komoditi-komoditi andalan yang ada di Kota Makassar yang berbasis lorong, seperti kuliner ataupun komoditi-komoditi andalan lainnya. Kemudian ada tetere yang menjadi gerobak UMKM yang berbasis lorong. Saya pikir ini juga bagian dari inovasi, tetapi catatan pentingnya bahwa betul tadi apa yang dikatakan oleh Pak Lukman, bahwa ini betul-betul harus berbasis kebutuhan warga, tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga dia tidak tepat sasaran seperti itu. Saya pikir kita semua memahami bagaimana visi besar dan keinginan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mendorong bagaimana Makassar ini bisa diwujudkan menjadi kota dunia yang somber and smart city. Saya pikir semua unsur harus terlibat di dalamnya, khususnya birokrasi yang menjadi perpanjangan tangan untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut. Kemudian terkait dengan gelanggang olahraga baru yang akan dibangun di kawasan Untia. Saya pikir ini juga menjadi perbincangan yang sangat viral di sosial media. Apapun yang diposting oleh Bapak Wali Kota Makassar misalnya, selalu komentar netizen itu, Pak, ini kok Makassar Kota Dunia tidak ada stadionnya, stadion, dan stadion. Saya pikir ini juga menjadi perhatian yang khusus ya bagi semua pemerintah, bukan hanya pemerintah Kota Makassar, tetapi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga punya wewenang atas itu. Kita semua harus berpikir dan bahu-membahu untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat seperti itu. Terkait dengan program Makassar Recover, karena saya sendiri adalah salah satu juru bicara Makassar Recover, saya pikir progresnya lumayan signifikan karena untuk upaya-upaya vaksinasi kita sudah tembus di angka 74,60% dari target vaksinasi 1,2 juta penduduk atau warga Kota Makassar. Bor kita juga sudah kita tekan di bawah 1%, 0,86%.
kita dari PPKM level 4 sudah turun menjadi PPKM level 2. Tren kasus juga makin hari makin turun, bahkan kita pernah di Oktober 2021 ini itu mencapai 0 suspek. Jadi saya pikir ini bentuk nyata bagaimana pemerintah kota betul-betul memberikan perhatian ekstra terhadap upaya-upaya penanganan pandemi di Kota Makassar. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak bisa melakukan recovery ekonomi atau membangun sebuah adaptasi sosial baru kalau imunitas kesehatan itu belum terwujud. Masyarakat kalau masih sakit, masih lemah begitu tidak bisa berputar roda perekonomiannya. Gitu ya, Kak Heni? Ya logikanya seperti itu. Jadi ya saya pikir semua terintegrasi. Recovery itu adalah upaya-upaya yang saling terintegrasi untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang tangguh, kota yang resilient, yang punya daya tahan seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heni Handayani. Saya kembali ke Pak Wahab, legislator DPRD Makassar. Pak Wahab. Ya. Pak Wahab ini memasuki usia Makassar yang ke-414 tahun. Temanya recovery untuk masa depan. Tadi sudah dijelaskan juga beberapa program-program ke depannya. Untuk skala prioritas sendiri ini Pak Wahab, antara prioritas recovery pembangunan, recovery kesehatan, dan recovery pemulihan ekonomi. Nah, kalau dari DPRD sendiri dukungannya seperti apa nanti ini? Aduh, signal kurang bagus. Baik, Halo, Pak. ya, kenapa? Ya, saya ulangi Pak Wahab ya. Memasuki usia Makassar yang ke-414 tahun. Tadi sudah banyak program-program yang disampaikan oleh Kak Heni mewakili juru bicara Makassar Recovery ya. Ini memang banyak sekali program-program yang dimunculkan ke depannya. Untuk skala prioritas antara pembangunan, kesehatan, dan juga pemulihan ekonomi. Nah, kalau dari legislator DPRD Makassar sendiri, Pak Wahab, di dukungannya nanti seperti apa nih untuk skala prioritasnya? Ya kalau bicara skala prioritas ya pasti semua skala prioritas, ekonomi, kesehatan ya gitu. Kalau prinsip kerja kami di DPR, ya buat apa membangun kalau masyarakat kita lagi sakit semua kan, nggak ada gunanya gitu. Jadi yang terpenting adalah kebutuhan dasar manusia, apa itu kesehatan, itu dulu yang terpenuhi. Kalau kesehatan itu sudah terjamin, keselamatan rakyat sudah terjamin, ya baru proses pembangunan itu berjalan dengan baik. Akan pembangunan itu kerangkanya luas, ya tentu ini gitu. Nah, memang Makassar ini dalam usia yang 4 abad lebih ini ya memang tidak mudah lagi kan. Nah, kalau dikatakan Makassar kota menuju kota dunia, sebenarnya dalam perspektif sejarah yang saya baca, Makassar ini dari dulu sebenarnya kota dunia. Gitu. Itu bisa dibuktikan bahwa salah satu mangkubumi kerajaan Goa itu seorang diplomat ulung, dia Karaipat Tingaloang, dia menguasai berbagai macam bahasa asing dan beliau juga ahli palak, ahli astronomi gitu. Jadi kalau cita-cita besar, visi besar Makassar untuk menjadi sebuah kota dunia, berarti saya menangkap pesan dari Pak Dhani, Pak Wali, pemerintahan ini bahwa dia ingin mengembalikan kejayaan Makassar di masa lalu kan, sebagai kota maritim, sentra Indonesia Timur, seperti itu. Jadi harapan dan cita-cita ya kita dorong. Dalam kapasitas kami sebagai anggota DPR, ya kita juga sering mendapat kritikan, masukan. Kenapa ini kerja-kerja pemerintahan misalkan harusnya dipermudah, kok jadi lambat ya seperti itu. Oleh karena itu kami dorong pemerintahan ini untuk melakukan pembenahan. Ya pembenahan apa ya? Pembenahan sumber daya manusianya yang penting. Kita punya duit nih, punya uang banyak, tapi SDM kita di birokrat pada sibuk ngurus diri sendiri, ya itu juga harus diresetting. Masa iya ada pejabat sibuk ngurusin pegawai kontrak, kan tidak lucu itu. Pegawai kontrak itu tidak usah diurus, diawasi saja agar disiplin. Jangan digonta-ganti, dipindahkan seenaknya saja. Akhirnya pekerjaan pokok dia sebagai kepala OPD atau pemerintahan terbawah itu menjadi tidak
termonitor dengan baik. Prinsip kerjanya, pemerintah ini harus lebih baik lah di usia 414 tahun ini. Dan kita berharap pemerintahan segera melakukan pembenahan segala sektor, dan terpenting adalah pembenahan seluruh birokrasi kita yang malas-malas, yang sibuk ngurusi TPP, ya ganti aja semua. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahab. Saya ke Pak Lukman. Pak Lukman, dari sisi pemerintahan Kota Makassar, sampai saat ini kira-kira apa yang perlu dibenahi nih Pak Lukman, dari amatan Pak Lukman sendiri nih, ya, masukan-masukannya seperti apa? Iya, ini jaringan. Halo, Ya, silakan Pak. halo. Ya. Ya, silakan Pak Ya. Lukman. Ya, baik. Langsung saja. Sepertinya agak bermasalah jaringan di studio Celebes ya. Iya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Heni tadi itu kita harus paham bahwa dalam konteks memang kemudian menjadi tantangan dan menjadi kebutuhan dalam masa pandemi ini, bagaimana pemerintah harus menciptakan, harus mengembangkan inovasi-inovasi baik pada konteks program ataupun kemudian pada konteks bagaimana pendekatan-pendekatan di dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan itu sendiri. Tapi sekali lagi inovasi-inovasi program ini adalah merupakan tools ya. Sesungguhnya yang kemudian menjadi output ini yang akan menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Apa kemudian yang menjadi output terkait dengan bagaimana kemudian ekonomi masyarakat menjadi tumbuh, bagaimana kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di masa pandemi, bagaimana kemudian aspek-aspek yang terkait dengan pembangunan kota bisa berjalan secara baik, itu adalah menjadi output yang sangat diharap-harapkan. Oleh karenanya saya kira yang paling pokok pendekatan-pendekatan di dalam implementasi program tadi ini yang semua, kalau saya kira Pak Dhani ini kaya dengan inovasi-inovasi program, tinggal bagaimana kemudian membangun semangat pendekatan semangat kolaborasi dengan unsur-unsur pentahelix. Saya kira ini akan menjadi tantangan bagi beliau, dan saya kira Pak Dhani harus mampu mendesain postur birokrasi yang memiliki visi yang sama dengan beliau. Proses-proses rekrutmen sampai pada level middle management beliau, mulai dari middle sampai bahkan lower management harus memiliki cara pandang yang sama dengan apa yang menjadi visi besar daripada Pak Dhani tentang Kota Makassar ini. Oleh karenanya, di situ dibutuhkan kemudian semangat pendekatan kolaborasi dengan unsur-unsur stakeholder, dengan unsur-unsur swasta, dunia usaha, dengan unsur perguruan tinggi dan media dan unsur perguruan tinggi. Nah, saya kira ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah kota ke depannya, ya, membangun sinergi, membangun kolaborasi itu tadi. Jadi saya kira itu